Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan hari ini kita bakal membahas sebuah manga yang kemarin pernah disarankan oleh salah satu penonton di channel ini. Bang, coba ente bahas Chainsaw Man. Dan ya karena itu juga aku mulai baca Chainsaw Man. Dan ketika aku baca, sepertinya ada beberapa hal yang membuatku merasa manga ini agak tanggung. Dan apa aja hal tersebut, kita akan membahas Chainsaw Man. Dan selamat datang di Wibu Talk. Selamat datang di Wibu Talk. Dan bagi kalian baru di channel ini, silahkan subscribe ke channel ini biar aku semakin banyak buat video dan kita bisa saling diskusi. Nah, kita bakal membahas tentang Chainsaw Man atau manusia gergaji mesin. Jadi kita nggak bakal bilang gergaji mesin, kita bakal bilang Chainsaw aja ya. Kalau di daerah aku tuh bilang Singsaw, tapi itu agak aneh. Jadi kita bakal bilang Chainsaw aja. Jadi Chainsaw Man itu berlatar di sebuah dunia yang terdapat iblis gitu. Jadi di dunia itu orang hidup dengan banyak ancaman yang berasal dari iblis yang tentunya senang membunuh manusia. Nah, karakter utama kita bernama Denji. Denji ini adalah seorang anak muda yang hidup tepat angkara karena orang tuanya meninggal gitu kan. Dia juga terlilit hutang. Bukan hutang dari dia sih, tapi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya gitu kan. Jadi untuk membayar hutang itu Denji bekerja keras sampai dia harus menjual beberapa organ tubuhnya seperti sebelah matanya. Dia juga menjual ginjalnya dan juga menjual bijinya. Wait, what? Biji? Nah, flashback sedikit ketika orang tua dari Denji itu meninggal. Dan dalam kondisi Denji itu sedang meratapi di makam orang tuanya, muncul seekor anjing iblis gitu yang ingin menyerang Denji gitu kan. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata anjing itu juga terluka, dalam kondisi terluka dan mungkin bisa dibilang sekarat. Denji yang sebenarnya sudah pasrah, dia udah hampir bunuh diri juga di kondisi itu. Ketika melihat si anjing itu, dia merasa kayak, oh, rupanya aku nggak sendirian di dunia ini gitu. Ada anjing ini juga yang hidup sendiri dan terluka gitu kan. Jadi Denji ini kayak, ya udahlah gitu kan, nasib kami sama dan mungkin kita bisa berbagi nasib gitu kan. Dan dia memberikan darahnya gitu untuk diserap oleh si anjing iblis agar si anjing iblis itu bisa bertahan. Nah, karena pertemuan itulah akhirnya Denji dan anjing tadi yang diberi nama Pochita menjadi sahabat dan juga partner gitu. Nah, si Pochita ini adalah anjing iblis yang punya chainsaw di tubuhnya, kayak dia tuh adalah iblis chainsaw gitu. Jadi di dunia ini ada berbagai macam iblis waktu, iblis chainsaw, iblis pistol, iblis macam-macam gitu. Jadi iblis itu kayak punya karakteristik mereka sendiri gitu. Ketika mereka berdua menjadi partner, Denji memutuskan untuk menjadi pemburu iblis agar dia bisa meraih uang untuk bisa hidup dan untuk bisa membayar hutang-hutangnya gitu. Nah, hubungan Denji dan Pochita ini menurutku cukup mengharukan gitu kan. Mereka hidup bersama, mereka tinggal bersama, mereka susah dan senang bersama gitu. Dimana walaupun Denji sudah bekerja sebagai pembunuh iblis gitu, uangnya tuh tetap gak ke dia gitu. Uangnya tuh hanya sebagian kecil yang ke dia gitu. Karena uangnya itu dibayar untuk membayar hutangnya tadi, dimana dia berhutang kepada kayak serikat mafia gitu. Dan disitulah Denji bekerja gitu kan sebagai kayak bawahan dari serikat mafia tersebut. Jadi mereka berdua hidup susah gitu kan. Bahkan mimpi Denji itu sebenarnya sederhana gitu. Dia cuma pengen hidup enak gitu dan hidup bahagia aja, sesimpel itu aja keinginan Denji gitu. Dan ya kemudian suatu hari Denji dibangunkan di tengah malam oleh bosnya gitu kan, oleh kayak mafia gitu. Dibilang bahwa dia ada kerja gitu dan dia dibawa kayak ke semacam gudang gitu untuk melaksanakan kerjanya gitu. Tapi ternyata di situ Denji dijebak gitu karena mempekerjakan Denji itu sudah dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh iblis gitu. Dan mereka membawa Denji agar mereka bisa menangkap si Pochita atau membunuh si Pochita karena mungkin ada sesuatu hal yang berhubungan dengan Pochita ini. Aku nggak ngerti gimana, belum sampai aku baca gitu kan. Jadi Denji dan Pochita ditusuk dari belakang, kedua-duanya sekarat, dimutilasi di situ. Dan itu wow. Denji pernah bilang ke Pochita gitu, kalau Denji mati silahkan makan tubuh si Denji supaya si Pochita tuh bisa bawa mimpi Denji menjadi kenyataan gitu kan. Nah, ketika mereka sekarat, hal sebaliknya malah dilakukan oleh Pochita, di mana si Pochita itu mengorbankan dirinya sendiri ya, untuk menjadi jantung dari Denji sehingga Denji bisa hidup lagi dan Denji akhirnya mempunyai kekuatan iblis. Dan di situ pula Denji itu bertransformasi menjadi Chainsaw Man dan itu sangat epic. Scene dimana Denji berubah jadi Chainsaw Man itu gambarannya terlalu keren. Dan ketika adegan fight dia dimana dia ngebantai semua iblis yang ada di gudang itu, it's so good, it's so cool. Dan di situ aku merasa kalau aku harus lanjut baca manganya, nggak stop di situ aja. Nah, setelah bagai itu bla 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 cerita berlanjut, Denji bertemu dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai pemburu iblis dan Denji direkrut agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memburu para iblis. Ya, karena mereka melihat pertarungan Denji super kuat, OP,
dan mereka merekrut Denji. Nah, mulai dari situ banyak adegan-adegan mainstream, banyak hal-hal yang menurutku nggak penting, banyak adegan yang menurutku nggak cocok di manga ini gitu. Tapi nggak masalah, dan itu cuma kayak beberapa chapter aja gitu kan. Setelah itu baru mulai dark lagi. Nah, cukup kita bahas cerita. Aku akan bahas beberapa aspek yang menurutku unik gitu. Yang pertama itu adalah karakternya. Karakter utama kita, Denji, itu jauh dari kata karakter utama yang perfect gitu. Dia orangnya pikirannya sederhana, pikiran simple, banyak naif juga gitu. Mungkin banyak mengira, aku pun awalnya mengira Denji ini karakter sampah gitu. Walaupun dia main karakter, tapi itu karakter sampah. Tapi ketika aku pikir-pikir kembali lagi gitu, Denji jadi kayak gitu karena memang masa lalunya kayak gitu. Denji tuh hidup susah, dia nggak ada pendidikan. Yang dia inginkan tuh sederhana gitu. Dia ingin hidup bahagia gitu. Dia ingin hidup enak, sesimpel itu. Dia nggak peduli hal yang lain. Dia cuma ingin hidup simple. Dan itulah asal muasal dari sifat Denji yang ceroboh, yang naif, yang pikirannya pendek dan lain-lain. Menurutku itu ya udahlah gitu. Denji is Denji gitu, dan kita bakal menikmati ceritanya karena itu Denji gitu. Dan ya cukup unik. Nah, untuk karakter lain ya biasa aja. Tetap best karakter itu power, no debat. Kalian bisa bilang, Denji keren. No. Makima the best. No to Makima. Power is the best. I say to you, power is the best. Siapa karakter ini? What? No, power. Menurutku yang masih bisa dibahas itu adalah art manganya gitu. Seperti aku bilang tadi, adegan fight itu gila-gilaan, keren abis dan luar biasa menurutku. Art di manga ini cukup unik menurutku, tapi bukan unik kayak artnya Araki di JoJo atau artnya si Junji Ito gitu. Bukan unik yang seperti itu, tapi unik di aspek yang biar aku jelaskan kayak gini gitu. Di adegan dialog atau adegan kayak biasa itu gambarnya simple, bahkan terkesan kayak enggak serius gambarnya gitu. Ada beberapa karakter yang mukanya digambar aneh gitu, bahkan kayak kok agak aneh aja lihat ekspresi karakter kayak gitu. Backgroundnya simple, kayak bener-bener kayak sederhana gitu, dibuat sederhana kalau bukan adegan fight. Tapi tiba-tiba ketika memasuki adegan fight, art stylenya mampus gila, anjir berdebah. Itu kayak anjay, itu adegannya tuh murni keren, fightnya mantap. Itu kayak bikin kontras di antara adegan dialog biasa sama adegan fight, itu terasa bedanya gitu. Penggambaran monsternya juga, gila, penggambaran iblisnya bisa dibilang aneh-aneh juga gitu. Mungkin vibe-nya sama kayak yang dibawa oleh Jujutsu Kaisen, tapi aku belum baca manganya, aku cuma nonton anime dari Jujutsu Kaisen. Mungkin si Fujimoto Tatsuki ini gambarnya tuh kayak gini. Oke, adegan selanjutnya ngobrol ya. Jadi kita ngobrol. Ya, halo. Oh ya, Pak Editor ya. Manganya bersiap kok ya. Tenang aja. Dikit lagi kok, aman kok, aman. Ya, jadi santai aja. Jadi tenang aja. Oh, besok deadline apa itu? santai, tenang. Ya, aman ya. Ada ya. Meanwhile. Oke, selanjutnya adegan fight ya. Si Denji lawan Iblis Bomb. Oke, bentar dulu. Kita bikin simple aja ya. Ya, mungkin kayak gitulah ya. Nah, lastnya, apakah manga ini rekomen? Menurutku untuk kalian suka manga shonen yang isinya fight dan agak edgy horror gitu, agak psikologis kayak Tokyo Ghoul dikit, cukup rekomen gitu menurutku gitu. Memang yang perlu dipertimbangkan adalah adegan fight sama adegan dialog kayak tadi gitu. Kenapa sih dibuat kayak gitu? Kalau menurutku itu untuk menimbulkan impact gitu. Ketika mungkin sama efeknya ketika sama kayak One Punch Man gitu, sama Saitama. Ketika dia nggak ngapa-ngapain, Saitama ya kayak gambarnya kayak orang geblek aja gitu, kayak orang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika fight, Saitama dibuat se-badass mungkin, sekeren mungkin, dan sekuat mungkin gitu. Sama mungkin efeknya sama kayak itu mungkin yang pengen diciptakan oleh mangakanya gitu. Ketika dia nggak fight, adegannya itu simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Tapi ketika fight,
jadi pada dark dan keren menurutku, dan itu impactnya berasa kali menurutku. Kenapa tiba-tiba yang sesuatu yang simple jadi sesuatu yang wow, dan itu benar-benar berasa impactnya, dan ini menjadi daya tarik sendiri dari manganya. Dan mungkin itu pembahasan dari Chainsaw Man. Semoga kalian suka, klik lagi kalau kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.